Dan saya sudah sampaikan berulang-ulang bahwasanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu, ya. Bersumpah dengan wal fajri demi subuh, wad duha demi duha, wan nahari demi siang, wal laili demi malam, ya. Walayalin ashar demi 10 malam bulan terakhir bulan Ramadan atau demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah, wal asr demi masa, ya. Jadi banyak Allah bersumpah dengan waktu yang menunjukkan akan agungnya waktu dalam Islam. Oleh karena waktu itu sangat berharga dalam Islam, ya. Kalau orang mengatakan waktu adalah emas, maka dalam Islam waktu agla minadz dzahab, waktu lebih berharga daripada emas. Kalau emas pergi, hilang, kita masih bisa cari lagi. Tapi waktu kalau sudah pergi dari kita, tidak akan bisa kembali lagi. Waktu kalau sudah pergi dari kita, tidak akan kembali lagi. Allah bersumpah dengan waktu-waktu tersebut, agar orang benar-benar memanfaatkan waktu tersebut untuk beramal soleh. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Untuk apa? Liman arada an yadhakkar, bagi orang yang hendak mengingat Allah, mengambil pelajaran, aw arada syukura, atau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan juga para hadirin hadirat, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu adalah nikmat yang kita akan diminta pertanggungjawaban atas nikmat tersebut. Bagaimana bukan nikmat? Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya. Terpedaya tidak dimanfaatkan baik-baik. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Kata Nabi SAW, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Di antaranya faraghaka qabla syughlik. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Bukankah Nabi SAW mengatakan, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Sungguhnya 2 kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fima afna, tentang umurnya kemana dia habiskan. Dan umur kita itulah waktu kita. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri, ya bani Adam, inna ayyam, wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-hari. Fa idza dhahabatil ayyam, kalau hari-hari sudah pergi, dhahaba ba'duk. Maka wa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duk. Kalau sebagian hari telah pergi sebagian dirimu, karena telah pergi sebagian umurmu. Wa idza dhahaba ba'duk yushiku an yadhhab kulluk. Kalau sebagian dirimu telah pergi, maka dikhawatirkan engkau akan pergi seluruhnya. Jadi waktu itu sangat berharga dalam Islam, dan dia adalah nikmat yang akan kita dimintai pertanggungjawaban. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan, kita sekarang berada di zaman waktu terbuang-buang, di zaman medsos, di zaman internet, di zaman berita, di zaman geliatnya politik. Hati-hati, betapa banyak waktu akhirnya terbuang. Kita mengikuti berita yang tidak ada habis-habisnya. Terkadang kita mengikuti perjalanan berita, perdebatan, bersambung, berminggu-minggu, berbulan-bulan, yang ujungnya kita pun tidak tahu apa hasilnya. Mungkin kita tidak ikut berita itu semua, nanti datang satu orang cerita apa yang terjadi selama berbulan-bulan ini. Kesimpulannya dia mungkin sampaikan 5 menit. Sementara kita berbulan-bulan ikuti, ternyata tidak ada manfaatnya buat kita. Oleh karenanya, kita di zaman sekarang banyak informasi, apa saja kita bisa ketahui. Tapi kebanyakan informasi tersebut tidak bermanfaat bagi kita. Tidak menjadikan kita sebagai seorang yang pakar, hanyalah wacana yang masuk yang tidak membentuk pola pikir tertentu, tidak membentuk keilmuan tertentu, tidak. Oleh karenanya waktu kita akhirnya banyak terbuang. Banyak sekali terbuang. Kalau di Arab Saudi, saya dulu waktu zaman kuliah belum ada medsos, ya. Di jalan-jalan kita lihat tulisan uzkurullah, kita bersafar lihat ingatlah Allah. Astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Sehingga kalau kita bersafar kita tertarik untuk berzikir. Kita lagi nunggu di lift ada tulisan imla, ya, daqaiqa bil istighfar, ya. Penuhilah detik-detikmu dengan menit-menitmu dengan istighfar. Orang sambil menunggu beristighfar. Sekarang enggak ada, orang nunggu pegang HP, sudah. Bukan cuma antum, saya juga, ya. Sudah HP, tergantung apa yang dia baca, manfaat atau tidak. Waktu benar-benar habis. Oleh karenanya kalau kita lihat, tatkala Allah bersumpah dengan waktu, kebanyakannya dikaitkan dengan ibadah. Tadi saya katakan wal fajri. Sebagian orang menafsirkan maksudnya wa sholatil fajri. Demi salat fajar. Kenapa di waktu fajar itu ada ibadah yang luar biasa, yaitu salat subuh. Waktu Allah bersumpah wad duha,
Demi waktu duha. Sebagian ulama menafsirkan kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Karena di situ ada orang-orang salat duha. Waktu Allah bersumpah wal asri, demi masa. Sebagian orang menafsirkan maksudnya demi asar. Kenapa demi asar? Karena itu ada salat asar, salat yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah bersumpah walayalin ashar, demi 10 malam. Maksudnya apa? 10 malam terakhir di bulan Ramadan agar orang semangat beribadah di malam-malam tersebut sehingga Allah agungkan malam-malam tersebut. Atau maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga ibadahnya sangat agung. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, jangan kita terpedaya, waktu kita habis, baca Quran tidak sempat, ya. Berbakti sama orang tua tidak sempat, nelpon orang tua lupa terus. Sementara kita sibuk baca Facebook, baca Twitter, baca Instagram, ya. Berjam-jam kita lihat, entah yang kita lihat halal atau yang haram kita tidak tahu, ya. Oleh karenanya waktu kita bukan cuma terbuang pada perkara yang sia-sia, terkadang terbuang pada perkara-perkara yang haram. Waliyadzubillah. Oleh karenanya ingat, dalam Islam waktu itu sangat berharga, dan waktu adalah nikmat yang kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.